Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syalamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد. Kadang muda yang berbahagia juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada meneruskan menelaah kitab Tanbihul Ghafilin. Masih bab kedua tentang kematian dan penderitaannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ إِذَا دَخَلَ نُورُ الْإِسْلَامِ الْقَلْبُ انشرح وانفسح فقيل هل لذلك من علامة قال نعم التجا في عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. Barang siapa dikehendaki oleh Allah memperoleh petunjuk, pasti Allah melapangkan dada orang tersebut memeluk agama Islam. Melapangkan dada orang tersebut untuk memeluk agama Islam. Sebaliknya, barang siapa disesatkan oleh Allah, pasti Allah menyempitkan dadanya, sukar, seperti dia naik ke langit. Demikianlah Allah menyiksa orang-orang yang ingkar. Kemudian Rasulullah bersabda, ketika cahaya Islam menembus dada seseorang, menjadi lapanglah dada itu. Seseorang bertanya pada beliau, yang demikian itu punya bukti, wahai Rasul? Beliau menjawab, ya, dalam kenyataan dia enggan pada tempat palsu. Berpaling darinya, memilih tujuan kekal dalam beramal dan mempersiapkan diri menyambut datangnya kematian. Kadang muda yang berbahagia juga kaum muslim dan muslimat dimanapun berada. Abdullah bin Miswar berkata, pernah seseorang menghadap Rasulullah SAW minta ilmu-ilmu tentang berita aneh. Lalu beliau bertanya, apa yang sudah kamu lakukan pada pokok ilmu? Orang itu menjawab, saya tidak tahu apa pokok ilmu itu. Kemudian beliau bertanya lagi, kamu kenal Tuhan apa tidak? Kemudian, lalu apa yang kamu lakukan selama ini untuknya? Kamu kenal kematian? Kamu punya persiapan apa? Karena itu lakukanlah sebaik-baiknya untuk
persiapan itu, persiapan kematian. Setelah itu kau lakukan, kamu boleh kembali lagi dan bertanya mengenai hal itu lagi. Dan aku akan memberikan ilmu tentang berita-berita aneh. Beberapa tahun kemudian orang itu kembali datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasul berkata kepada orang itu, lekatkanlah kedua tanganmu pada dada. Setiap sesuatu yang tidak senang bagi dirimu, jangan lakukan hal itu kepada sama muslim. Sebaliknya, setiap sesuatu yang menyenangkan bagi dirimu, lakukanlah kepada sesama muslim. Yang demikian itu adalah setengah dari ilmu-ilmu tentang berita aneh. Beliau juga menjelaskan, persiapan bekal untuk mati adalah setengah dari pokok ilmu. Hal ini sangat utama jika diperhatikan sepenuhnya. Kadang muda yang berbahagia juga kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, betapa luar biasa beliau Rasulullah ketika beliau berkata, apa yang kamu tidak suka orang lain melakukan kepada kamu, jangan lakukan hal itu kepada orang lain. Sesuatu yang menyenangkan hatimu, menenangkan hatimu, lakukan juga untuk orang lain. Ini artinya bahwa hendaknya kita memberi yang baik, yang menyenangkan bagi orang lain, sebagaimana kita senang diberi hal itu dari orang lain. Pernah Rasulullah juga berwasiat kepada seorang, Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Pertama, syababaka qabla haramika. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini luar biasa. Sebab hanya orang tua yang tahu betapa masa muda itu begitu sangat berharga. Kenapa orang tua? Karena orang tua pernah menjadi muda, pernah melewati masa muda, begitu merasakan masa tua dengan berbagai kelemahan, keterbatasan. Menyesallah dia kenapa di waktu muda dulu tidak maksimalkan pikiran, perasaan, tenaga atau tindakan. Menyesal. Karena itu wajar dan patut orang tua berkata, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Orang badannya sehat, pikiran sehat, perasaannya sehat, tenaganya sehat, tidak mau manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk hal yang diperintahkan oleh Allah. Ketika datang sakit, baru berpikir tentang ini dan itu, bertindak ini dan itu, manfaatkan ini dan itu. Biasanya begitu. Nah, sehat kita sebenarnya adalah nasihat bagi kita agar memanfaatkan kesehatan yang diberikan Allah pada kita itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan waktu luangmu, waktu lapangmu sebelum masa sempitmu. Biasanya orang muda itu justru banyak menghambur-hamburkan waktu, menyia-nyiakan waktu. Santai. Nah, beda dengan orang tua. Orang tua itu cenderung kekurangan waktu untuk amal apapun berkenaan dengan hal yang manfaat.
Nah, dalam konteks inilah kita mesti dan wajib belajar kepada orang yang lebih tua, yang telah tua, yang pernah mengalami masa muda, kemudian dia menyesali masa-masa mudanya yang tidak dia maksimalkan. Sehingga Rasulullah bersabda, manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, masa sempitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan kecukupanmu, kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu. Waktu kaya lupa bersedekah, begitu datang miskin angan-angannya pengen kaya untuk bersedekah. Nah, sudah berlalu, sudah punya kesempatan lagi. Maka pemberian Allah berapapun, mestinya ada yang harus kita keluarkan untuk juga menyenangkan orang lain lewat sedekah, infak, dan lain sebagainya. Justru dengan kita mensyukuri seperti itu, dengan bersedekah semacam itu, insya Allah, Allah akan senantiasa menambah dan menambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan hidupmu sebelum datang mautmu, kematianmu. Kehidupan adalah peluang bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak kebaikan. Yang buahnya kelak dari tanaman kebaikan itu akan kita panen. Bukan saja di akhirat, tapi juga di dunia. Di akhirat pasti orang yang berbuat kebaikan akan memanen keberuntungan. Tapi Allah menjanjikan barang siapa mencari akhirat, dunia dia juga dapat. Subhanallah. Disinilah maha kaya dan maha dermawannya Allah. Kadang muda yang berbahagia juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Rasulullah juga bersabda, Asyita'u ghanimatul mu'min tola layluhu faqamahu wa qasura naharuhu fasamahu. Wa fi riwayatin al-laylu tawilun fala tuqassirhu bimanamika wan naharu mudhi'un fala tuqaddirhu bi'athamika. Malam itu adalah panjang, janganlah tidurmu membuatnya pendek. Sedangkan siang adalah terang, janganlah perbuatan dosamu membuatnya gelap. Subhanallah, indahnya sabda beliau. Malam itu adalah panjang, janganlah tidurmu membuatnya pendek. Siang itu adalah terang, janganlah perbuatan dosa membuatnya gelap. Janganlah perbuatan dosamu membuatnya gelap. Begitu pula ketika cukup hartamu, kebutuhanmu, manfaatkanlah untuk beramal dan beribadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Jangan menunggu saat miskin, yang tidak lagi mungkin seseorang giat melakukan amal kebaikan. Begitu pula selama hidup, mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena setiap denyut jantung kita adalah butiran permata yang sangat berharga, terutama ketika kita manfaatkan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, yakni dengan beramal ibadah seperti yang kita sampaikan tadi. Pernah suatu hari malaikat maut, siapa? Ya, malaikat Israel. Diketahui oleh Rasulullah tengah mendekat kepada seorang sahabat dari Ansor. Kemudian beliau menegur malaikat itu, wahai malaikat maut, kasihanilah sahabatku itu, dia orang mukmin.
Malaikat kemudian berkata, gembirakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku selalu belas kasihan kepada setiap mukmin. Demi Allah aku menyambut nyawa manusia ketika dari antara keluarganya ada yang menjerit, lalu aku tanyakan, kenapa harus menjerit? Demi Allah kami tidak menganiayanya dan tidak lancang mendahului ajalnya. Dalam hal mencabut nyawa ini kami tidak menyalahi. Maka jika kamu rela akan sunatullah, pasti berpahala. Tetapi jika marah atau mengeluh, pasti berdosa. Tidak ada artinya cemoohan buat kami. Toh, setiap manusia akan kembali. Untuk itu, wajib berhati-hati. Tidak ada penghuni rumah batu, atau bambu, atau kain, atau wol di daratan ataupun di lautan, kecuali semuanya dalam pengawasanku, kata malaikat. Tidak kurang dari 5 kali setiap hari, hingga aku kenal mereka, melebihi kenal mereka terhadap dirinya sendiri. Demi Allah, wahai Muhammad, tiada seekor nyamuk aku cabut nyawanya, kecuali seizin Allah, subhanallah. Tidak ada seekor nyamuk pun yang aku cabut nyawanya, kecuali seizin Allah. Maka ketika ada orang yang tertawa-tawa, Rasulullah menegur, jika kalian memperbanyak ingat kematian yang melenyapkan segala kelezatan, kesenangan, pasti tidak ada waktu bagi kalian untuk tertawa-tawa. Semacam itu. Aktsiru dzikraha dimil ladzat. Innamal qabru raudatum min riyadil jannah. Au khufratum min khufiran niran. Hendaklah kalian mengingat kematian yang melenyapkan segala macam kelezatan. Mengingat dengan sebanyak-banyaknya. Kubur adalah merupakan pertamanan surga bagi orang mukmin. Dan merupakan bagian dari jurang-jurang neraka bagi orang-orang kafir.